Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang tujuannya adalah untuk mengetahui status kesehatan secara fisik pada bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, yang pertama kita melakukan anamnesa dulu ya dari ibunya. Tadi kita sudah menanyakan ya faktor genetik pada ibunya, kemudian faktor lingkungan sosial, faktor ibu tadi dia dilahirkannya ini adalah lahirkan dengan cara normal, kemudian ini merupakan anak pertama ya dari si ibunya. Kemudian alat kita dekatkan ke pasien ya, kemudian bayi kita taruh di tempat yang rata dan keras, dan diatur posisi bayi sedemikian rupa serta bayi diselimuti. Nanti kita akan membuka beberapa bagian saja yang akan kita lakukan pemeriksaan. Kita kaji dulu keadaan umum bayi. Apgar skor kita lakukan pengkajian pada menit pertama dan menit kelima ya. Kita lihat bayi berwarna merah ya. Kemudian gerakan tangan dan kakinya aktif, tonus ototnya baik, kemudian pernafasannya normal ya, kemudian detak jantungnya, denyut nadinya diraba ya 120 sampai 160 ya kali per menit. Kemudian bayi menangis dengan keras. Kita kaji keadaan umum bayi ya. Kemudian pemeriksaan pertama yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan antropometri. Antropometri adalah ukuran dari tubuh bayi. Yang pertama kita ukur adalah lingkar kepala bayi dengan menggunakan meteran. Ukuran kepala bayi itu adalah 33 sampai 38 cm ya. Kemudian ukur lingkar dada bayi menggunakan meteran. Melalui kedua puting si bayi ya, ukurannya 35 cm. Kemudian ukur lingkar lengan bayi. Lewat dari 9,5 cm. Nah, kemudian yang penting juga kita ukur adalah berat dan panjang bayi. Untuk mengukur berat dan panjang bayi, kita gunakan timbangan bayi. Bayi tidak diberi dilepaskan pakaian bayi dan bedong dan popok bayi. Kemudian kita ukur berat badan yang normal adalah 2.500 ya, 2.500 gram sampai 4.500 ya. Kalau kurang dari 2.500 itu merupakan bayi berat badan lahir rendah. Kemudian setelah kita ukur timbang berat badan, kemudian kita ukur panjang badan. Nah, panjang badannya kepala menyentuh bagian atas ya, kemudian kaki kita luruskan dan kita ukur. Panjang itu minimal 48 ya sampai 53. Selesai kita melakukan antropometri, kemudian kita letakkan kembali bayi di atas tempat yang keras dan rata ya. Kita lihat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di daerah kepala kita lihat apakah ada kaput
apakah ada benjolan ya, kemudian apakah ada distribusi rambut merata, kemudian kepala sedikit digoyangkan kiri dan kanan untuk melihat mata ya, matanya bergerak atau tidak ya, itu untuk mendeteksi kebutaan. Kemudian kita lihat hidung diraba, hembusan nafas ya, sama kiri dengan kanan. Kemudian kecukupan telinga ya, telinga diraba daun telinga ya. Kemudian leher ya, leher dilihat apakah lipatan leher. Kemudian kita lihat vernik caseosa dari kulit si bayi ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari ujung rambut ya. Kita lihat distribusi rambut merata ya. Kemudian tidak ada diraba sutura ya, sutura akibat dari molase ya. Kemudian telinga lengkap kiri dan kanan ya. Kemudian perhatikan fungsi pendengaran ketika terdengar suara keras, bayi terkejut atau mengedip ya. Kemudian lihat mata kiri dan kanan, refleks terhadap cahaya kiri dan kanan positif ya. Kemudian sedikit digoyangkan kepala untuk melihat refleks penglihatan pada bayi. Kemudian hidung kita sorot, tidak ada sumbatan pada hidung. Kemudian diraba, hembusan kiri sama dengan kanan. Kemudian kita periksa bagian mulut. Di bagian mulut dibuka sedikit mulut bayi, kemudian masukkan jari dengan menggunakan tangan yang bersih. Diraba apakah ada belahan langit-langit ya. Kemudian gusinya lengkap. Kemudian tidak ada belahan di daerah bibir. Kemudian diperiksa leher, lipatan leher, apakah ada benjolan atau tidak ya. Kemudian di bagian dada diraba ictus cordis, denyut jantung 120 sampai 160 kali per menit. Kita bisa mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Kemudian untuk pernafasan juga diperiksa bunyi nafas, didengar bunyi nafas. Premitus pada bayi bisa kita perhatikan pada saat bayi menangis keras. Kemudian bagian abdomen juga kita perhatikan, tidak terasa keras ya, perut terasa lunak. Kemudian perhatikan juga tali pusat. Di sini tali pusatnya belum puput. Tali pusat itu ada 2 arteri, 1 vena, berwarna biru ke merah kebiruan. Nah, ini nanti akan kita bersihkan cukup dibersihkan dengan air bersih hangat saja. Kemudian kita lihat ekstremitas atas dulu. Ekstremitas atas, tangan bergerak dengan lincah ya. Kemudian kaki juga bergerak dengan lincah. Diperiksa kelengkapan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Apakah ada berlebih atau kurang jari tangan dan jari kakinya. Kemudian pada bayi laki-laki ini kita periksa bagian genitalia. Apakah skrotumnya turun atau tidak ya. Testisnya turun atau tidak. Kemudian kelengkapan alat genitalianya. Kemudian untuk anus kita tidak boleh lagi melakukan masukkan jari ke dalam anus. Jadi nanti kita akan perhatikan kapan bayi ini pertama kali dia mengeluarkan mekonium. Mekonium itu adalah buang air besar pertama pada bayi yang berwarna kehijauan ya, atau kehitaman. Kemudian diperhatikan juga kulit ya, kulit berwarna kemerahan, kemudian tonus otot baik ya. Kemudian yang
paling penting juga diperhatikan pada bayi adalah refleks ya. Refleks pertama adalah refleks moro ya, terkejut ya pada bayinya. Ketika terdengar suara keras nanti akan serta-merta tangan dan kaki melipat. Kemudian refleks menelan ya, refleks menghisap, refleks rooting ya. Kemudian satu lagi refleks genggam. Dan yang terakhir adalah refleks Babinski. Babinski itu digores dari ujung tumit sampai ke ujung jempol kaki. Nah, setelah selesai kita melakukan pemeriksaan, bayi kita bedong kembali ya. Lampu dimatikan, bayi dibedong kembali. Perhatikan agar bayi tidak kedinginan ya. Jadi bayi tidak perlu dimandikan setelah dilahirkan, bayi cukup dibersihkan seluruh tubuhnya dari cairan darah dan amnion yang menempel kecuali telapak tangan ya, kecuali punggung tangannya. Karena tadi bayinya sudah selesai IMD ya. Nah, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Jadi bayi ini dengan panjang 48 cm, kemudian beratnya 2500 gram dan lengkap semua ya, tidak ada kekurangan dari fisik si bayinya. Nah, nanti kita bisa serahkan ke ibunya dengan catatan yang sudah kita catat tadi di buku catatan keperawatan dari hasil pemeriksaan kita. Nah, setelah selesai ini bayi boleh kita taruh di box bayi, kemudian kita rapikan alat.